Hai para sudanas, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Cinta Sejati Sang Dewa untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hansi memanggil Sujin dan mencambuknya sebagai hukuman akibat gagal mencuri plakat milik Chen Yu yang asli yang membuat rencana mereka menjadi gagal. Setelah itu saat di jalan, Chen Yu bersama Long Yan tak sengaja bertemu dengan Sujin yang terluka parah. Dengan waktu bersamaan bulan purnama kembali muncul yang membuat racun di tubuh Sujin kembali keluar. Saat dibawa kembali ke kamar, tabib yang mengecek kesehatannya mengatakan kepada Chen Yu kalau ia tidak tahu penyakit Sujin karena setelah dicek ia tidak menemukan penyakit apapun. Lalu Long Yan mengatakan Sujin tidaklah sakit melainkan keracunan. Chen Yu segera melihat tangannya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Long Yan ternyata benar. Salah satu racun yang bisa membuat penderita kehilangan kesadaran, dan Chen Yu menyadari racun tersebut hanya ada di kerajaan Donglan yang kemungkinan pelakunya sudah pasti adalah Hansi. Hingga keesokan paginya setelah Sujin terbangun, Chen Yu mengatakan di tubuhnya itu bukanlah penyakit melainkan sebuah racun yang dimasukkan oleh seseorang untuk mengendalikannya. Ia juga tahu Sujin ingin balas dendam kepada ayahnya karena menuduh ayahnya telah membunuh ayah Sujin di saat dulu akibat memperebutkan harta karun. Chen Yu mengingatkan ayahnya tidaklah bersalah dan bukan pembunuh ayah Sujin. Namun Sujin tetap tidak percaya akan semua perkataannya dan lalu pergi dari tempat itu. Setelah itu Tuan Hua mulai melakukan rencananya untuk mengadu domba antar kerajaan. Ia pun melaporkan kepada sang raja kalau kerajaan Nanzhou menyerang perbatasan kerajaan Fang mereka. Mendengar hal tersebut, sang raja segera memerintahkan Chen Yu untuk memimpin pasukan pergi ke perbatasan. Singkatnya, Chen Yu bersama pasukannya segera melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan Chen Yu tak sengaja melihat sebuah kotak Rubik milik Sujin. Ia pun mengambilnya dan mencari keberadaan Sujin. Setelah ketemu, Sujin ingin mengingatkan kalau semuanya ini adalah jebakan untuk membunuhnya dan meminta Chen Yu untuk berhati-hati. Namun Sujin tidak bisa memberitahukan siapa yang telah melakukannya. Di malam harinya, setelah Chen Yu dan pasukannya telah tiba di perbatasan, mereka pun melepaskan serangan tiba-tiba yang membuat markas pasukan kerajaan Nanzhou tidak berkutik. Setelah melakukan itu, Chen Yu memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari sana. Namun siapa sangka pasukan kerajaan Nanzhou masih banyak yang hidup dan melakukan serangan balik yang membuat peperangan pun tidak dapat terhindarkan. Dan benar saja, terlihat Chen Yu diserang oleh pasukannya sendiri yang tak lain itu merupakan anak buah milik Tuan Hua, yang pada akhirnya Chen Yu terlempar ke jurang dan Long Yan tentu saja tidak ambil diam. Ia pun ikut melompat untuk menyelamatkannya. Lalu Paman Zhao kembali ke markas dan mengabarkan kalau Chen Yu terjatuh ke jurang dan saat ini masih belum diketahui apakah hidup atau tidak. Hal itu membuat mereka semua menjadi panik. Sementara itu Long Yan mencoba mengembalikan energinya yang telah habis akibat berubah menjadi naga. Lalu ia kembali menemui Chen Yu yang kini baik-baik saja. Sesaat ia teringat di saat jatuh ke jurang, Long Yan menyelamatkannya. Namun saat itu Chen Yu sudah pingsan lebih dulu tanpa melihat Long Yan berubah menjadi naga. Di malam harinya, Chen Yu bertanya bagaimana mereka bisa selamat karena terjatuh dari jurang bisa dipastikan tubuh mereka akan hancur. Long Yan pun menjawab ia bergelantungan di akar pohon di sisi tebing dan berhasil turun ke bawah.
Setelah berhasil naik ke atas, Paman Zhao dan Lu Zeng menemukan mereka dan menjadi sangat senang karena mereka berdua masih hidup. Lu Yan, Singkatnya, saat kembali ke istana kerajaan Fang, Paman Zhao menemui Chen Yu dan memberikan sebuah bukti kalau 7 tahun yang lalu 4 kerajaan saling berebut harta karun. Kematian ayah Sujin bukan dikarenakan ayah Chen Yu, dan setelah mendapatkan bukti itu, ia pun segera mengirimnya kepada Sujin. Sujin lalu membaca isi surat tersebut dan akan menyelidikinya terlebih dahulu mengenai kebenaran itu. 晕倒时的味道一模一样。 Sementara itu Hansi menjadi gila karena Chen Yu belumlah mati dan masih hidup. Tak lama kemudian Sujin pun datang menghampirinya. Di sana ia berpura-pura akan membunuh Chen Yu dengan tangannya sendiri. Namun ia tidak tahu setelah menyelesaikan misi itu apakah ia masih hidup atau tidak. Maka dari itu ia mengajak Hansi minum teh yang terakhir kalinya. Hansi lalu meminumnya tanpa ragu. Yang ternyata Sujin telah memasukkan obat penawar yang biasa ia makan ke dalam gelas yang diminum oleh Hansi. Setelah melakukan itu, ia pun menemui Chen Yu dan bertarung dengannya. Pertarungan itu pun ia sengaja lakukan agar tewas di tangan Chen Yu. Setelah ia kalah, Chen Yu bertanya mengapa dia menyerangnya, dan Sujin mengaku kalau semuanya ini ia sengaja lakukan supaya terbunuh di tangannya. Mati di tangan Chen Yu bisa meringankan dosanya yang selama ini telah menuduh ayah Chen Yu sebagai pembunuh ayahnya. Namun tak lama kemudian racun di tubuhnya kembali kambuh. Lalu Long Yan pun datang ke sana dan akan mengeluarkan racun di tubuh Sujin. Lalu Chen Yu berada di luar dan dihampiri oleh Xiao Qing. Di sana Xiao Qing menjaga pintu tersebut supaya Chen Yu tidak masuk ke dalam dan melihat kekuatan Long Yan. Yang pada akhirnya Sujin telah sembuh total dan racun di tubuhnya telah dikeluarkan oleh Long Yan. Di sana ia meminta maaf kepada Chen Yu karena telah melakukan semuanya ini. Keesokan harinya Hansi mulai menggila akibat reaksi obat penawar yang telah ia makan. Sang tabib yang mengecek tubuhnya mengatakan kalau Hansi terkena racun. Sementara itu Sujin pergi ke tempat ayahnya tewas terbunuh. Di sana banyak bekas peperangan di tempat itu. Lalu ia memasuki sebuah goa dan menemukan tengkorak manusia yang sedang memegang sebuah kain. Dan saat dibaca ternyata tengkorak itu merupakan ayahnya sendiri. Ia pun menjadi sangatlah bersedih. Terungkap sebuah fakta 7 tahun yang lalu. Ayahnya menjadi orang pertama yang berhasil menemukan harta karun dinasti sebelumnya. Lalu datanglah pasukan dari kerajaan Fang yang membantai habis semua pasukan milik ayahnya. Di sana ayahnya tidak mati dan masih hidup. Ia pun bersembunyi di dalam goa. Lalu ia sadar yang menyerangnya bukanlah pasukan kerajaan Fang, melainkan kerajaan Donglan yang dipimpin oleh Hansi yang berpura-pura menyamar menjadi pasukan kerajaan Fang. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sujin menjadi marah kepada Hansi dan akan membunuhnya. Lalu ia pun pergi menemui Hansi dan terlihat Hansi semakin menderita karena racun itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pun memohon kepada Sujin untuk membantunya. Namun tanpa basa-basi Sujin pun langsung membunuhnya di sana. Tak lama kemudian pasukan milik Hansi datang ke sana. Ia pun melawan semua pasukan itu sampai ia ditusuk oleh pedang. Namun Sujin tidak menyerah sama sekali. Lalu Paman Zhao memberikan informasi kalau Hansi dibunuh oleh pasukannya sendiri dan para petugas telah membawa jasadnya. Mendengar hal itu Chen Yu pergi ke lokasi namun ia telat satu langkah dan menyadari semuanya ini ulah dari Sujin. Di tembok tertulis Sujin meminta maaf dan tidak akan bisa kembali lagi. Ia pun bersedih teman semasa kecilnya kini sudah tiada. Di istana kerajaan Fang,
kematian mengenai Hansi telah terdengar ke telinga sang raja. Tidak hanya itu, salah satu menteri kerajaan menunjukkan sebuah bukti kalau selama ini Tuan Hua telah bekerja sama dengan Hansi untuk membuat masalah di kerajaan mereka. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi marah dan akan dieksekusi mati sebagai hukuman pengkhianatannya kepada kerajaan Fang selama ini. Yang pada akhirnya perang besar di antara kerajaan Fang melawan kerajaan Donglan berlangsung sangatlah sengit, yang pastinya dimenangkan oleh kerajaan Fang. Setelah peperangan selesai, Lu Zeng memanggil Chen Yu. Di sana ia menyatakan perasaannya yang selama ini menyukainya. Namun Chen Yu meminta maaf karena di hatinya sudah ada seorang pria yang ia sukai. Setelah itu perang kembali berlangsung. Long Yan senantiasa berada di samping Chen Yu untuk menghadapi pasukan musuh. Semenjak hari itu, mereka berdua selalu bersama dan hubungan mereka semakin dekat satu sama lain. Di saat melihat kembang api, Long Yan mengakui identitasnya sebagai seorang Dewa Naga dengan mengatakan kalau Chen Yu yang sudah bereinkarnasi selama 3 kali kehidupan, dan selama itu juga Long Yan selalu berada di sisinya. Singkatnya, Chen Yu hendak dibawa ke dunia langit. Ia pun menggunakan gaun pernikahan yang dimana Long Yan ingin menikahinya. Saat berada di pavilion duo, Chen Yu sangatlah terkejut karena ia baru tahu Xiaoqing adalah siluman burung yang juga menjaganya selama 3 kali reinkarnasi kehidupan. Long Yan lalu membawanya ke istana miliknya. Di sana ia menjelaskan Chen Yu telah melewati 3 kali kehidupan, yang apabila sudah melakukan itu maka Long Yan bisa menikahinya. Baru saja hendak melakukannya, tiba-tiba Lu Shao bersama Qian Sun menghentikan pernikahan tersebut. Lu Shao mengatakan Long Yan belum bisa melakukan semuanya ini karena Chen Yu adalah manusia dan tidak seharusnya berada di dunia langit. Karena cepat atau lambat, Chen Yu akan kehabisan energi jiwanya, yang apabila tetap berada di dunia langit, satu-satunya cara agar mereka tetap bisa bersama, Chen Yu harus bereinkarnasi 1 kali lagi untuk menjalani kehidupan agar menjadi seorang dewi. Dengan begitu Long Yan baru bisa menikahinya. Singkatnya, Chen Yu hidup kembali dan berada di sebuah tempat yang bernama Perguruan Kunlun. Semua murid saat ini dilatih untuk menjadi pemburu siluman. Di antara semua murid hanya 1 orang yang memiliki kemampuan di bawah murid lainnya, yang merupakan reinkarnasi dari Chen Yu. Di saat sang guru menjelaskan kalau mereka semua harus membasmi siluman, Chen Yu kecil membantah perintah tersebut. Ia pun menjawab tidak semua siluman jahat, yang tentu saja sang guru menjadi marah atas perilakunya. Karena hal itu ia pun dihukum. Dari kejauhan, Long Yan menjadi kesal karena Chen Yu dihukum seperti itu dan ingin membantunya. Namun Xiaoqing mencoba menghentikan tindakannya. Sementara para guru saat ini sedang membahas Chen Yu yang memiliki kekuatan spiritual yin yang berada di tubuhnya, dan mereka harus menjaganya sebelum para siluman mencoba membunuh Chen Yu. Karena kekuatan spiritual yin di tubuh Chen Yu berguna untuk memperkuat segel yang membelenggu para siluman. Singkatnya, waktu pun berlalu begitu cepat dan Chen Yu pun beranjak dewasa. Setelah itu ia mendapatkan sebuah misi dari sang master untuk membunuh siluman kucing yang memasuki gunung perguruan. Di saat hendak dibunuh, sesaat seorang pria manusia datang ke sana, yang ternyata siluman kucing itu merupakan istrinya. Murid perguruan sangatlah marah karena bagaimanapun juga manusia dan siluman dilarang untuk hidup berdampingan. Lalu Chen Yu mencoba meminta kakak seperguruannya di sana untuk membiarkan siluman kucing tersebut pergi bersama suaminya. Namun sesaat salah satu murid melempar pedangnya dan pedang tersebut mengenai pria di sana hingga sekarat, yang membuat siluman kucing itu menjadi sangatlah marah. Lalu suaminya meminta istrinya itu untuk berhenti menyerang mereka.
karena ia tidak mau istrinya menjadi siluman jahat. Dan pada akhirnya siluman kucing meminta satu permohonan kepada mereka, yaitu menguburkan jasad suaminya dengan dirinya dalam satu makam. Dan setelah itu ia pun melakukan bunuh diri. Di malam harinya, Chen Yu kembali lagi ke tempat tersebut dan melihat siluman kucing tidak dimakamkan dalam satu makam dengan suaminya. Ia pun hendak memakamkannya untuk memenuhi keinginan dari siluman kucing tersebut. Namun tiba-tiba salah satu siluman pun datang ke sana dan menyerangnya, yang ternyata ia merupakan kakak dari siluman kucing yang terbunuh. Ia pun ingin menuntut balas dendam. Terlihat Xiao Qing segera datang ke sana untuk melerai pertarungan itu, dan sesaat siluman kucing yang bernama Duan ini menyadari kalau Chen Yu merupakan orang yang dulu pernah menyelamatkannya, maka dari itu ia pun langsung pergi dari sana. Chen Yu pun merasa senang karena bertemu kembali dengan Xiao Qing. Meskipun ia siluman, namun ia sangatlah baik, dan mulai dari sana mereka pun mulai berteman. Lalu singkatnya, perguruan Kunlun berhasil menangkap Duan, siluman kucing, dan dipenjara. Chen Yu lalu diminta untuk menjaga penjara tersebut. Melihatnya di sana, Duan meminta untuk dilepaskan dengan menjelaskan Chen Yu merupakan orang yang waktu dulu pernah menyelamatkannya. Yang tentu saja Chen Yu yang tidak percaya terhadap ucapannya itu, yang langsung mendekatinya dan membuat ia terkena jebakan dari Duan hingga pingsan di tempat. Lalu ia pun terbangun di atas tempat tidur. Akibat kelalaiannya, sang master menghukumnya untuk merenungi kesalahannya di tembok penyesalan selama 10 hari. Sementara itu Duan yang berhasil kabur tiba-tiba bertemu dengan seseorang misterius yang mengobati lukanya. Pria itu pun mengatakan ia akan membantunya untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya. Namun Duan harus melakukan satu perintah darinya, yaitu mendekati Chen Yu karena ada sesuatu hal yang ia ingin ambil darinya. Misi pun mulai dilaksanakan. Terlihat ia pun berpura-pura diserang oleh siluman serigala. Chen Yu yang melihat itu segera menyelamatkannya menggunakan belati yang ia miliki. Tak lama kemudian siluman serigala pun bangkit kembali dan memangsa jiwa spiritual Yin di tubuhnya. Namun Long Yan segera datang ke sana dan membasmi siluman itu tanpa tersisa, yang membuat Chen Yu merasa terkejut dengan bertanya-tanya siapa orang yang berada di hadapannya ini. Dan benar saja, setelah Duan pergi seketika, Chen Yu yang tertidur tidak bisa bangun lagi. Qian Sun yang memeriksanya langsung menyadari Chen Yu terkena sihir mimpi. Energinya akan diserap oleh pemilik sihir tersebut, dan apabila tidak bangun, maka Chen Yu yang akan tewas. Oleh karena itu Long Yan meminta Qian Sun untuk memasukkan jiwanya ke dalam mimpi milik Chen Yu agar bisa menyelamatkannya dan mencari informasi siapa dalang di balik semuanya ini. Lalu ia pun berada di dalam mimpi milik Chen Yu, yang ternyata Chen Yu sedang bersama dengan dirinya yang palsu. Melihat hal tersebut, Long Yan berusaha untuk membunuhnya karena sudah berani menyamar menjadi dirinya, dan mereka pun bertarung di sana. Tidak ingin terlalu lama, Long Yan segera membawa Chen Yu berpindah lokasi, tempat yang pernah mereka berdua kunjungi. Namun penjahat itu terus mengikuti mereka. Lalu sesaat Long Yan sadar pelakunya pasti siluman kucing karena ia merasakan hawa keberadaannya di sana yang sedang mengintai. Sedangkan ia memberikan kode kepada Xiao Qing beserta Qian Sun kalau dalang di balik semuanya ini adalah ulah dari Duan, siluman kucing tersebut. Setelah menemukan siluman kucing itu, Xiao Qing pun sangat marah kepadanya karena mencoba mencelakai Chen Yu. Padahal dulu Chen Yu sangatlah baik kepadanya. Dan Duan meminta maaf dengan mengatakan ia yang tidak berniat menyakitinya. Di saat ia ingin memberitahukan siapa yang menyuruhnya saat ini, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang hingga tewas tanpa mereka semua tahu siapa yang telah membunuhnya.
Karena hal tersebutlah mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun dan akhirnya mereka berdua telah terbangun karena selama 6 hari tidak kembali ke perguruan. Sang master pun sangatlah marah kepadanya yang langsung memberikan hukuman kepadanya. Sementara itu Lu Shao menunjukkan buku catatan hukuman para dewa sekitar puluhan ribu tahun silam dan di sana tercatat kesalahan apa saja yang pernah dilakukan oleh Qian Sun. Ia pun ingin Long Yan memberikan buku tersebut kepadanya. Saat dibaca ternyata Qian Sun merupakan jenderal dunia langit yang jatuh cinta dengan siluman burung yang tak lain adalah Xiao Qing. Karena hal itulah Kaisar Langit menjadi sangatlah marah dan menghukum mereka berdua. Sementara itu Xiao Qing tak sengaja ditemukan oleh murid perguruan Kunlun yang sedang berada di wilayah mereka. Lalu Qian Sun segera datang ke sana untuk membawanya pergi dan para murid mengetahui kalau di hadapan mereka ini adalah ketua Pavilion Luo. Namun bagaimanapun juga hubungan mereka berdua dilarang oleh dunia langit dan para murid bersikeras untuk membunuh Xiao Qing sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Hingga di mana Xiao Qing terkena serangan sampai sekarat yang membuatnya menjadi marah dan mengeluarkan kekuatannya. Sesaat ingatan mereka berdua langsung terhubung mengenai masa lalu yang pernah memiliki hubungan satu sama lain dan dihukum oleh Kaisar Langit yang menentang hubungan mereka berdua. Saat berada di Pavilion Luo, Xiao Qing akhirnya ingat tanda di jidatnya itu bekas terkena sembaran petir oleh Kaisar Langit. Qian Sun pun membenarkan perkataannya dan di saat dulu mereka berdua memiliki hubungan satu sama lain. Namun tiba-tiba mereka tersambar petir oleh Kaisar Langit yang memarahi Qian Sun karena memiliki hubungan lagi dengan Xiao Qing. Lalu kita pun dibawa kembali ke masa lalu yang dimana saat itu Qian Sun yang menjabat sebagai jenderal dunia langit sedang menjalankan misi untuk membasmi roh siluman yang turun ke bumi. Namun Xiao Qing yang menjelma menjadi siluman burung terkena imbasnya dan terjatuh ke dalam lumpur. Merasa kasihan Qian Sun membersihkan bulu burung tersebut. Ia pun sangatlah terkejut ternyata burung ini merupakan siluman. Di sana Xiao Qing pun menjadi marah kepadanya karena kekuatannya itu membuat ia terluka. Mulai dari sinilah mereka berdua berkenalan dan memiliki rasa satu sama lain hingga semakin lama mereka berdua pun jatuh cinta. Lalu ketika Xiao Qing yang sedang sendirian diserang oleh siluman karena diketahui ia berteman dengan Qian Sun, Xiao Qing berusaha memanggil Qian Sun untuk meminta bantuan. Sedangkan Qian Sun sendiri mendapatkan tugas dari Kaisar Langit untuk menjaga batu 6 warna milik Dewi Nuwa. Namun ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan Xiao Qing dan meninggalkan tugasnya. Namun di sana ia telat satu langkah dan kekasihnya pun mati. Tidak ingin kehilangan Xiao Qing, ia pun memasukkan sebagian jiwa miliknya yang membuat Xiao Qing hidup kembali. Lalu ia pun membawanya ke dunia langit dengan niat ingin meminta restu kepada Kaisar Langit. Namun ia tiba-tiba dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Lu Shao. Ternyata karena Qian Sun pergi sebentar tadi, batu 6 warna telah diambil oleh Dewa Naga yang tak lain adalah Long Yan. Karena hal tersebutlah Qian Sun harus menerima hukuman akibat melalaikan tugasnya itu. Di hadapan Kaisar Langit, Qian Sun dihukum 8 kali sembaran petir. Posisinya sebagai jenderal juga dicabut. Hingga sambaran petir terakhir Xiao Qing yang mengambilnya. Karena ia hanyalah siluman, tentu saja petir tersebut membuat ia sekarat dan hendak mati. Dari situlah terbentuk tanda di jidatnya yang merupakan bekas luka dari sambaran petir. Dan ia pun lalu mati. Kemudian Kaisar Langit hendak membuang Xiao Qing ke dalam lubang roh jahat dan tidak akan bisa bereinkarnasi kembali. Namun Qian Sun segera memindahkan Xiao Qing ke dalam lubang dunia manusia.
Atas tindakannya itu, ia pun mendapatkan hukuman dari Kaisar Langit, yaitu ingatannya dihapus dan harus menjadi ketua Pavilion Luo selama 5.000 tahun. Ternyata itu adalah kisah dari buku catatan pemberian dari Luso yang dibaca oleh Longyan. Sesaat ia pun teringat di saat dulu ia tidak sengaja menyerap energi batu 6 warna dan dituduh sebagai pencurinya. Ia pun tidak menyangka asal muasal penyebab Qiansun dihukum itu gara-gara dirinya. Tak lama kemudian Qiansun pun datang ke sana dan Longyan segera memberikan buku catatan itu. Setelah membaca isi catatan tersebut, Qiansun menjadi marah. Ternyata penyebab ia dihukum oleh Kaisar Langit adalah ulah darinya. Ia pun hendak menyerangnya, namun tidak jadi karena selama ini ia bersama Longyan sudah saling membantu dan berteman satu sama lain. Di saat kembali ke Pavilion Luo, terlihat Luso telah berada di sana. Qiansun sangatlah marah kepadanya karena tidak memberikan buku catatan itu sejak dulu dan baru memberikannya sekarang. Namun siapa sangka Luso tiba-tiba mengendalikan pikiran Qiansun, yang ternyata Luso telah mencampurkan racun ke dalam minumannya selama ini tanpa Qiansun sadari. Karena hal tersebut, Luso lalu mengendalikan pikirannya dan mematuhi apapun perintah darinya. Ia pun lalu menghadap kepada Kaisar Langit dan melaporkan kalau Longyan telah banyak membuat kesalahan dan harus segera ditangkap. Kaisar Langit segera meminta ia untuk menangkap Dewa Naga tersebut dan harus dibunuh, sehingga semua pasukan di dunia langit langsung menyerang istana milik Longyan. Dewa Xiang juga ikut turun tangan, namun karena ia tak sebanding dengannya, Longyan dengan mudah mengalahkannya. Tak lama kemudian, Qiansun pun datang ke sana dan menyerangnya. Sesaat Longyan menyadari Qiansun sedang dikendalikan oleh seseorang, namun ia tidak tahu siapa yang mengendalikannya dan tak ingin menyakitinya. Longyan pun memilih mengalah. Namun siapa sangka Qiansun tiba-tiba menyegelnya menggunakan kutukan 7 duga dan Longyan lalu terluka parah akibat segel tersebut. Tak ingin tewas begitu saja, ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan pergi dari tempat itu. Sedangkan Chen Yu yang merasakan sesuatu sedang terjadi kepada Longyan. Hal itu membuat hatinya sedikit tidak tenang. Sementara itu Chen Yu yang mencari keberadaan Longyan hingga ke gua tempat kemarin mereka bertemu. Ia pun sangat terkejut melihatnya terluka parah di sana. Lalu Longyan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu karena ia tidak ingin Chen Yu yang melihat dirinya terluka seperti itu. Bahkan Longyan menunjukkan identitas aslinya kalau ia merupakan Dewa Naga. Namun dikarenakan hujan deras, Chen Yu yang tidak bisa pergi dan tetap berada di gua tersebut. Hingga keesokan harinya, ia mencari buku mengenai kutukan 7 duka. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun sangatlah terkejut karena dikatakan siapapun yang terkena kutukan 7 duka, maka terdapat 7 tusukan di tubuhnya dan akan mati secara perlahan. Lalu ia pun segera berlari untuk menemui Longyan. Sementara itu Xiao Qing akhirnya terbangun. Di sini ia merasakan hawa keberadaan Qiansun semakin menipis. Ia pun sadar pasti terjadi sesuatu hal kepada Qiansun. Ia pun menggunakan sayap bulu burung miliknya untuk mencari keberadaannya. Kembali kepada mereka, saat baru tiba di taman, Luso bersama Qiansun datang ke sana. Dan dari sinilah Longyan akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah dari Luso yang mengatur takdir milik Chen Yu. Semuanya itu sengaja dilakukan oleh Luso untuk menyempurnakan jiwa spiritual Yin di tubuh Chen Yu, yang dimana Luso ingin mengambilnya. Dan tidak ingin itu terjadi, Longyan pun segera pergi dari sana.
Ia pun membawanya kembali ke perguruan Kunlun. Di sana ia mengatakan tidak hanya siluman, para dewa juga menginginkan jiwa spiritual Yin di tubuh Chen Yu. Mendengar hal tersebut, sang master segera memerintahkan untuk membuat segel alam agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam perguruan mereka. Long Yan sesaat mengatakan ia akan mengulur waktu untuk melawan para dewa yang sedang mengincar jiwa Chen Yu. Lu Shou yang ingin mengambil jiwa Yin milik Chen Yu, ia pun datang ke perguruan Kunlun dan bertemu dengan Long Yan yang sedang berjaga di sana. Sehingga Lu Shou yang kesal lalu memerintahkan Qian Sun yang telah ia kendalikan untuk membunuh Long Yan, sehingga pertarungan pun terjadi. Yang pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Qian Sun dan bertarung kembali melawan Lu Shou yang merupakan pengkhianat. Kemudian Chen Yu yang berhasil keluar dari perguruan. Ia pun datang ke sana untuk menyelamatkan Long Yan yang membuatnya terluka parah. Bahkan di kesempatan itulah Lu Shou pun langsung mencoba mengambil spiritual Yin yang berada di tubuh Chen Yu itu. Sementara Long Yan yang dalam keadaan sekarat tak bisa menolongnya. Dengan melihat kekasihnya yang hampir mati, Chen Yu pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual jiwa Yin yang berada di dalam tubuhnya itu dan langsung memberikannya kepada Long Yan. Dengan kekuatan itulah Long Yan pun bangkit kembali. Namun Chen Yu yang mati membuat Long Yan sangatlah bersedih sekaligus marah dan akan membalas atas kematiannya itu. Terlihat Qian Sun yang masih dikendalikan oleh Lu Shou. Ia pun ingin membunuh Long Yan. Namun Long Yan yang saat ini kekuatannya telah kembali. Ia pun ingin menyerangnya balik. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Qing datang dan menghentikannya. Hal tersebutlah ia pun meninggalkan mereka dan mengejar Lu Shou yang saat ini sedang melarikan diri. Sementara Qian Sun yang ingin menyerang Xiao Qing, tiba-tiba ia tersadar kembali. Lu Shou yang kalah dan meminta bantuan kepada Sang Kaisar Langit. Ia pun berpura-pura sebagai korban dengan mengatakan kalau Long Yan yang telah menyerap kekuatan jiwa spiritual Yin. Namun Long Yan yang berhasil menemukannya tanpa basa-basi, langsung menghancurkannya dari muka bumi ini. Akibat Lu Shou yang telah mati membuat Qian Sun tersadar kembali dan Qian Sun yang sekarat lalu diberikan kekuatan spiritual oleh Xiao Qing yang membuat ingatan mereka berdua kembali. Sementara Long Yan yang tidak mendapatkan perlakuan baik dari Kaisar Langit, yang dimana ia selalu dihukum dan bahkan selalu disalahkan, yang membuat orang yang ia cintai harus mati berulang kali. Dengan segera ia pun meminta bantuan kepada para siluman untuk menyerang kerajaan langit dan membunuh sang kaisar. Namun Long Yan bukanlah tandingannya, yang membuat ia bersama Chen Yu pun mati tak tersisa. Dengan mengetahui hal itu, Xiao Qing menjadi sangatlah bersedih. Namun di kesempatan itu juga, Qian Sun berhasil mengambil jiwa milik Long Yan dan Chen Yu, sehingga mereka berdua bisa bereinkarnasi kembali agar mereka bisa hidup bersama-sama bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.